Halo teman-teman, kembali seputar pertanian. Bismillah, assalamualaikum. Seperti biasa, saya ucapkan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, aktivitas saya hari ini yaitu dekat mana ini? Wah, siapa? Yaitu memilih dan memilah beberapa pestisida yang akan saya pakai pada budidaya bawang daun yang saya tanam beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya, Bang, untuk mengatasi penyakit kuning, Bang, untuk mengobati rebah semai dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya rekomendasikan beberapa pestisida yang mungkin bisa teman-teman pakai ya teman-teman. Tapi bukan merek dagang, melainkan bahan aktif yang bisa dipakai pada semua jenis tanaman atau semua budidaya pada masa vegetatif. Nah, ini semua sistemik ya teman-teman, semua sistemik dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi patokannya seperti ini teman-teman, murah belum tentu murahan, mahal juga belum tentu bagus teman-teman. Yang bagus itu yang tepat guna, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat pestisida, tepat aplikasi juga teman-teman. Jadi salah satu contoh kasus, misal teman-teman ingin beli Jampro atau Sinabintop ataupun Acrobat. Di tempat saya mungkin banyak, tapi di tempat teman-teman mungkin ketersediaan barang itu tidak ada. Yang penting bahan aktif teman-teman, itu pertama, dengan berpatokan pada pertama kemasan yang dipakai atau yang dijual salah satu perusahaan kemasan. Nah, semakin baik dan bagus kemasan, packingan, tutup, itu semakin bagus teman-teman. Kita lihat keterangan, jenis label, keterangan expire, keterangan bahan aktif diperuntukkan untuk apa, itu lebih komplit, itu akan lebih bagus teman-teman. Itu yang pertama, kemasan. Yang kedua, perusahaan yang mengeluarkan teman-teman, apakah BASF, apakah DGW, apakah AGM, Sinamyang, Syngenta, UPL, DGW, oh bukan DGW, Bayer dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu patokannya itu teman-teman. Contoh di sini teman-teman. Nah, kita contohkan satu ini. Ini Cabriotop teman-teman. Kenapa saya senang? Saya senang sekali pakai Cabriotop ini teman-teman. Pertama, dari kemasan. Kemasannya cukup bagus teman-teman. Yang kedua, perusahaan yang mengeluarkan yaitu BASF. Yang ketiga, keterangannya sangat jelas di sini teman-teman, di mana si cara kerjanya ini jelas teman-teman. Grup atau cara kerja 11, C3 dan M3. Silahkan teman-teman searching, diisi mbah Google mengenai cara atau grup 11, C3 dan M3 ini teman-teman. Nah, di sini juga dia bekerja secara sistemik, protektif dan kuratif, di mana mencegah dan mengobati teman-teman. Adapun larutannya di sini water granule, di mana dia ketika tidak dibuka teman-teman itu tidak mengeluarkan butiran atau kabut hasil pembukaan itu tadi, karena dia granul teman-teman. Yang ketiga atau yang selanjutnya, di sini labelnya biru teman-teman.
Jadi aman untuk kita si pengaplikasi atau mengeksekusi pestisida ini. Nah, untuk lingkungan dan lain sebagainya teman-teman. Yang tidak kalah penting juga di sini untuk harganya teman-teman. Harganya itu sangat minim teman-teman, dimana untuk kemasan 500 gram ini dia dibanderol dengan harga Rp125.000 teman-teman. Tergantung kios mengambil keuntungannya berapa, karena akan relatif teman-teman. Ini hanya contoh teman-teman ya. Adapun semisal di sini Amistartop tuh teman-teman, kemasan perusahaan yang mengeluarkan itu sangat baik teman-teman. Nah, di sini juga dia mempunyai dua bahan aktif, piraksistrobin dan metiram, sama seperti rivalnya Amistartop teman-teman. Dia sifatnya dua bahan aktif, azoxystrobin dan dipeconazole, sama dengan sinabintop tuh, satu bahan aktif, azoxystrobin, dipeconazole. Ini juga teman-teman. Nah, ini semua bisa diaplikasikan pada waktu vegetatif teman-teman. Nah, adapun semisal untuk tipung atau water powder, saya merekomendasikan bahan aktif di metomop. Nah, ini teman-teman bahan aktif metalaksil. Tapi sekali lagi teman-teman, perlu digarisbawahi, merek dagang itu bebas teman-teman, dengan berpatokan pada pertama perusahaan yang mengeluarkan. Kenapa? Karena tingkat kemurnian si bahan aktif, apapun bahan aktifnya itu, semisal di sini metalaksil teman-teman, itu sangat berpengaruh pada kemurnian metalaksil tersebut teman-teman. Semisal di sini metalaksil 25%. Nah, ini teman-teman. Tuh. Ini sangat mempengaruhi teman-teman. Bisa untuk yang bahan aktif tunggal seperti ini teman-teman, bisa kita mix. Misal seperti saya pernah satu kali memvideokan kita mix dengan bahan asam fosfit teman-teman. Asam fosfit, adapun merek dagangnya bebas. Nah, di sini juga ada satu bahan aktif, dipeconazole plus JPT. Kenapa saya jarang sekali memakai? Pertama, kekurangannya hanya satu bahan aktif teman-teman. Beda dengan rivalnya ini nih, Amistartop. Jadi dia sudah dua bahan aktif teman-teman. Ini semua sistemiknya teman-teman. Adapun kontaknya bebas teman-teman, bisa kita sandingkan dengan beberapa kontak. Boleh dengan mancozeb. Nah, di sini boleh mancozeb biru ataupun mancozeb kuning teman-teman. Adapun merek dagang silahkan gitu kan. Nah, ini juga bisa teman-teman. Bisa kita juga memakai bahan aktif klorotanil. Nah, klorotanil teman-teman, ingat dosis sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itulah teman-teman. Nah, saya cuma mau ngingetin teman-teman, untuk semua pestisida yang saya rekomendasikan tetap barengi dengan pemakaian kalsium ya teman-teman. Kalsium ini nggak seberapa, tapi manfaatnya sangat luar biasa untuk kita jadikan bahan pertimbangan teman-teman. Adapun merek dagang silahkan sesuaikan, bebas teman-teman. Di sini ada ini juga teman-teman tuh. Ini juga urusan merek dagang mah silahkan lah, sesuaikan di tempat masing-masing teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Perekat, semisal perekat silahkan pakai. Yang perlu digarisbawahi itu teman-teman, ingat sesuaikan situasi dan kondisi tanaman, kebutuhan tanaman, kondisi kita sebagai pelaku petani untuk mengeluarkan biaya, disesuaikan dengan budget.
disesuaikan juga dengan situasi kondisi kios di mana tempat teman-teman bertani, karena balik lagi di sini mungkin tersedia ataupun tidak teman-teman. Adapun untuk insektisidanya bisa teman-teman pakai semua jenis pestisida teman-teman atau insektisida. Tapi untuk pertama kali awal tanam saya sarankan bahan aktif menengah saja terlebih dahulu teman-teman, semisal Mametin benjoat itu ditunggal untuk mengurangi pengeluaran teman-teman pertama, atau bisa kelas bawah teman-teman, kita bisa pakai ini nih teman-teman, bahan aktif metomil. Nah, tapi kita harus beri pendukung seperti sipermetrin teman-teman. Jadi 2 insektisida kita pakai dengan cara kerja dan guna yang berbeda. Semisal di sini sipermetrin golongan peretroid grup 3A teman-teman, kita bisa pakai dengan bahan aktif metomil. Nah, gitu teman-teman, kita campur lah. Beda dengan semisal Mametin benjoat, bahan aktif spinetoram dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini nih. Ini, teman-teman. Yang penting itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, hama yang terdapat seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Rekomendasi pestisida sistemik atau fungisida sistemik yang bisa saya berikan. Semoga ada hal dan nilai yang selalu bisa dipertimbangkan, baik itu negatif ataupun positif. Saya selalu berharap bisa dipetik teman-teman, jadi bisa dipertimbangkan lah. Maaf jika kurang jelas, nantilah kalau sudah ada budget modal dan lain sebagainya, kita perbaiki kualitas video, kualitas pemaparan, dan kualitas segalanya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.